Oke pemirsa, kita jumpa lagi di video saya yang berikut ini. Di sini saya akan memaparkan persejarahan Jembatan Pamona atau periodisasi pembangunan Jembatan Pamona dalam segala lika-liku persejarahannya. Tetapi di sini juga saya akan memulai bagaimana akibat terbangunnya Jembatan Pamona itu kalah penguasaan pemerintah Belanda. Di sini saya akan menunjukkan sebuah referensi buku. Buku ini ditulis oleh putra A.C. Cruyff bernama D.S. Jan Cruyff yang berjudul Kabar Keselamatan di Poso. Dalam judul aslinya berjudul Het Zendingveld Poso. Kemudian buku ini banyak menceritakan awal penguasaan pemerintah Belanda di tanah Poso itu sendiri di akhir abad ke-19, di mana pemerintah Hindia Belanda waktu itu di akhir abad 19 tak bisa atau tidak bisa berbuat apa-apa karena pertempuran suku yang terjadi di seluruh negeri tanah Poso. Kemudian oleh kedatangan kontroleur yang berikutnya, yaitu dalam periodik 1901, datanglah seorang kontroleur Poso yang bernama Tuan Engelenberg dalam periodik tahun 1901. Maka Tuan Engelenberg sering membicarakan persoalan ini bersama tokoh sendeling pertama di tanah Poso bernama A.C. Cruyff, bahwa kala itu pihak pemerintah Hindia Belanda tidak dapat membangun struktur pemerintahannya. Sekaligus para sendeling yang dipelopori oleh A.C. Cruyff ini juga tak bisa melebarkan misi zendingnya kala itu. Namun di awal abad ke-20 berkembang pembicaraan kedua tokoh dari Belanda ini, sehingga keputusan yang diambil oleh Tuan Engelenberg, sehingga di dalam tahun 1901 itu, maka Tuan Engelenberg dari hasil pembicaraan kedua tokoh ini, Tuan Engelenberg berangkat ke Batavia, pergi untuk membicarakan atau melaporkan persoalan di tanah Poso kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berada di Batavia kala itu. Perundingan di sana terjadi secara alot. Jenderal Belanda yang ada di Batavia memberikan pernyataan kepada Tuan Engelenberg bahwa tahun-tahun itu atau dalam tahun 1901 belum dapat dilakukan kompania jelas dan tegas di seluruh pulau Sulawesi Tengah. Karena kala itu konsentrasi pihak Belanda masih memelihara kenetralan perang antara Rusia dan Jepang. Sementara di negeri Nusantara itu sendiri juga masih terdapat konsentrasi pemerintah Hindia Belanda terhadap pemberontakan di Aceh, di Kalimantan, dan kemudian di beberapa daerah lainnya di seluruh negeri Nusantara kala itu, sehingga Tuan Engelenberg kembali ke tanah Poso. Dan kemudian di tahun 1902 Tuan Engelenberg mengadakan rapat besar-besaran di sebuah tempat, yaitu di tepi negeri Danau Poso, dengan mengundang seluruh kepala-kepala di seluruh wilayah tanah Poso, merundingkan bagaimana perang suku akan diakhiri, lalu kemudian pembangunan akan dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di seluruh tanah Poso, termasuk seluruh wilayah Sulawesi bagian tengah. Namun kemudian rundingan itu tak disangka, tak dinyana, tidak menghasilkan hasil yang maksimal
sesuai keinginan Tuan Engelenburg dari pihak pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya, pemberlakuan Kompania jelas dan tegas dari pemerintah Hindia Belanda di seluruh wilayah Sulawesi bagian tengah, khususnya di Tanah Poso, barulah terjadi di dalam periodik tahun 1905 hingga di dalam periodik 1906 yang berakhir tahun 1907 di wilayah negeri Mori. Kemudian periodik tahun 1905 terjadilah pemberlakuan Kompania jelas dan tegas dari pihak pemerintah Hindia Belanda. Kekuatan militerlah yang dilangsungkan di seluruh wilayah Sulawesi bagian tengah. Maka tahun 1905 dua pusat kerajaan terbesar di seluruh wilayah Pulau Celebes yang kala itu dalam pertikaian kedua kerajaan besar ini, yaitu Lubu dari bagian selatan Pulau Celebes dan Sigi bagian utara negeri Danau Poso, memperebutkan wilayah kekuasaannya sehingga pemerintah Hindia Belanda tidak dapat membangun pemerintahan distriknya, sehingga dalam tahun 1905 penaklukan kekuatan militer Hindia Belanda diberlakukan. Maka digempurlah kerajaan Sigi, Napu, Parigi, termasuk Poso bagian utaranya, ditaklukkan dan diturunkan ke wilayah lembah daratan guna untuk kepentingan Hindia Belanda membangun pemerintah distriknya. Lalu kemudian dalam periode tahun 1906 terjadi penguasaan Hindia Belanda di seluruh wilayah negeri Danau Poso. Maka dalam hasil pemetaan Hindia Belanda terdapatlah sebuah kekuatan perbentengan di seluruh wilayah negeri Danau, yaitu perbentengan Tamungkudena di bagian utara timur Danau Poso. Sehingga dalam periode Desember 1906 pemerintah Hindia Belanda melakukan penggempuran terhadap perbentengan Tamungkudena yang menurut Asekrui perbentengan itu adalah perbentengan Tobingkem Poso dan Toondak. Di dalam awal Desember 1906 itu perbentengan Tamungkudena dikuasai oleh militer Hindia Belanda. Maka di akhir Desember itulah pemerintah Hindia Belanda melalui Letnan Peskuil, Tuan Talasa dan Tuan Nayawan menurunkan sebagian penghuni perbentengan Tamungkudena bersama seluruh warga kampung-kampung Samporonda yang berada di sekitar perbentengan Tamungkudena itu. Terdapatlah seorang tokoh kala itu yang dikenal dengan nama Tanto Gia. Beliaulah tokoh dari Tamungkudena membangun kampung pertama atau kampung awal Kampung Sawidago bernama Ratodena dalam Desember akhir tahun 1906. Sekaligus seluruh kampung-kampung di atas gunung di seluruh wilayah negeri Danau serta merta diturunkan ke seluruh daratan lembah negeri Danau itu sendiri. Maka pemerintah Hindia Belanda kala itu dalam periodik akhir tahun 1906 hingga dalam tahun 1909 menurunkan seluruh masyarakat Pamonah yang tinggal di atas gunung ke seluruh lembah daratan wilayah Lembang Pamonah. Hingga dalam tahun 1909 pemerintah Hindia Belanda membangun distrik
di pusat distrik negeri Danau itu sendiri dikenal dengan distrik Tentena. Maka kala itu pemerintah Hindia Belanda melakukan gebrakan pembangunan di segala bidang. Di kala itulah pembangunan terjadi dan Tuan Tantogia yang berada di Ratodena atau Kampung Ratodena mendapat kepercayaan untuk membangun sebuah jembatan yang disebut Jembatan Pamona. Di kala pembangunan Jembatan Pamona dilakukan saat Kampung Pamona yang berada di bagian barat Danau Poso dibangun. Di sini juga kami akan menunjukkan bukti sejarah tertulis bahwa bagaimana Tuan Tantogia membangun Jembatan Pamona itu. Kami dapat menunjukkan bukti otentik tertulis. Ini adalah hasil wawancara tahun 1979 terhadap tokoh-tokoh leluhur yang turut langsung dalam pembangunan jembatan itu, yang kemudian di dalam tahun 1980 dilegitimasi oleh pemerintah kampung atau kepala kampung Sabidago kala itu, yaitu dalam tahun 1980 oleh Bapak Karel Gundok kala itu. Di sanalah terjadi pembangunan gotong royong Wingkem Poso atau Wingkem Poso membangun Jembatan Pamona dipimpin oleh Tuan Tantogia, dan jembatan itu sendiri diperuntukkan jalur lintas pejalan kaki untuk kepentingan jalur lintas distrik Tentena dengan Kampung Pamona dan sekitarnya. Jembatan itu sendiri dibangun bahan bambu, tiangnya bambu, dindingnya bambu, pagarnya bambu, atapnya beratapkan atap rumbia, diperuntukkan untuk para pejalan kaki. Pembangunan itu terjadi dalam periode tahun 1917 dikala sekaligus pembangunan Kampung Pamona di sebelah barat Danau Poso itu terjadi. Maka kemudian pembangunan di seluruh distrik Tentena kala itu terjadi berkelanjutan, yang kemudian Jembatan Pamona itu sendiri bukan rehab berturut-turut hingga di dalam periode tahun 1939 kala DS Jan Kruik yang menggantikan ayahnya Ase Kruik sebagai direktur sekolah OPO di Pendolo, yang dalam rencananya dalam tahun 1938 bahwa sekolah itu sendiri akan dipindahkan ke pusat distrik Tentena, yaitu di sebuah bukit Pamona bagian barat Danau Poso itu sendiri. Kala itu DS Jan Kruik ingin membangun pusat sekolah guru-guru atau sekolah OPO ini yang dari Pendolo. Rencana dari DS Jan Kruik dalam periode tahun 1938 barulah terjadi dalam periode tahun 1939 kala agresi pemerintah Jepang akan segera masuk di seluruh wilayah Tanah Poso kala itu. Maka kemudian dalam periode tahun 1939 kepemerintahan distrik Tentena mendukung pembangunan perpindahan dan pembangunan sekolah OPO di sebuah bukit Pamona itu. Maka dalam periode itulah tahun 1939
terjadi gotong royong yang besar oleh 11 kampung di bawah pimpinan pemerintah distrik kala itu. Dibangunlah jembatan yang kedua berdasarkan asas gotong royong seluruh Topamona Baree yang ada di wilayah negeri Danau. Maka pembangunan itu dilakukan di mana jembatan yang lama yang berbahan bambu itu sendiri dibongkar total, digantikan dengan jembatan yang baru berbahan baku kayu. Tiangnya kayu, dindingnya kayu, pagarnya kayu, beratapkan atap rumbia. Itu kan untuk pejalan kaki, roda 2 dan roda 4. Manakala itu bahan-bahan kayunya sendiri, dindingnya, jembatannya, bahan-bahannya itu diambil dari wilayah Omboa yang kita kenal saat ini adalah wilayah Toinasa dan Taipa. Dialirkan di aliran danau sampai ke titik pembangunan jembatan itu sendiri. Kemudian sebagiannya lagi diambil di wilayah Teura yang kala itu dikenal dengan wilayah Sapah. Dialirkan di aliran danau sampai ke titik pembangunan jembatan itu sendiri. Kemudian bahan-bahan tiangnya yang akan ditancapkan ke dalam air danau itu sendiri itu diambil di wilayah Ondae. Warga Ondae, Pamona Baree di sana bergotong royong secara bersama-sama, mengambil pohon-pohon kacang yang besar-besar dan kuat diperuntukkan untuk tiang-tiang jembatan Pamona itu sendiri oleh masyarakat Pamona Baree yang ada di wilayah Ondae. Mengangkut semua bahan-bahan kayu kacang yang diperuntukkan untuk tiang-tiang jembatan itu dengan menarik dengan tenaga sapi yang dikenal kala itu bernama roda dan pacende. Diangkat melalui jalan lintas dari Ondae dengan kekuatan sapi mengikuti ruas jalan setapak menuju ke negeri Danau Poso itu sendiri, yaitu ke titik pembangunan jembatan Yondom Pamona kala itu. Dalam periode tahun 1939 itulah terjadi gotong royong yang besar oleh 11 kampung di bawah pimpinan pemerintah distrik kala itu. Dibangunlah jembatan yang kedua berdasarkan asas gotong royong seluruh Topamona Baree yang ada di wilayah negeri Danau. Maka pembangunan itu dilakukan di mana jembatan yang lama yang berbahan bambu itu sendiri dibongkar total, digantikan dengan jembatan yang baru berbahan baku kayu. Tiangnya kayu, dindingnya kayu, pagarnya kayu, beratapkan atap rumbia. Diperuntukkan untuk pejalan kaki, roda 2 dan roda 4. Pembangunan jembatan itu sendiri dilakukan secara gotong royong oleh 11 kampung yang dipimpin oleh seorang kepala distrik kala itu yang dikenal dengan nama Mokole Binta sebagai kepala distrik Tentena dalam periode tahun 1939. Beliau juga sama dengan Tuan Tentugia berasal dari kampung Benteng Tamungkudena, bagian utara timur Danau Poso. Itulah pembangunan jembatan Yondom Pamona atau jembatan Pamona yang dilakukan
secara gotong royong besar-besaran oleh seluruh warga Pamona Baree yang ada di seluruh negeri Danau. Kemudian sejak itu periodik tahun 1939 tak terdapat lagi figur kepemimpinan yang dapat mengakomodir seluruh kegotong royongan di seluruh wilayah negeri Danau, yang mampu menghimpun kekuatan kegotong royongan di seluruh wilayah Pamona Baree untuk membangun kegotong royongan, memelihara atau menggantikan atau membangun kembali jembatan Yondom Pamona tersebut. Maka kemudian olehnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kala itu, demi mempertahankan nilai kegotong royongan yang ada di identitas di jembatan Yondom Pamona itu sendiri, oleh karenanya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menunjuk CP Tinoi untuk membangun kembali jembatan Yondom Pamona karena fisiknya telah usang atau tak dapat lagi bertahan lama. Maka dibangunlah, maka oleh CP Tinoi membangun jembatan yang baru, dibongkar total, dibangun baru di dalam periodik tahun 1982 hingga 1983, membangun jembatan Pamona itu sendiri atau Yondom Pamona yang sama berbahan kayu, bertiang kayu, berdinding kayu, berpagar kayu, dan beratap seng, guna memelihara identitas perlambangan kegotong royongan Pamona Baree yang ada di Yondom Pamona itu sendiri atau Yondom Pamona. Kemudian jembatan Yondom Pamona yang dibangun tahun 1982 itu diperuntukkan untuk perhubungan antara pemerintah Kecamatan Tentena bersama Kecamatan Badah yang berada di wilayah barat Danau Poso itu sendiri.